Bab 3541, Godaan 5 Elemen Surgawi. Baiklah, sepertinya kamu telah membuat rencana yang matang, Misuan mengangguk ketika dia berkata kepada Great Master Mian, sudah waktunya bagimu untuk memiliki tubuhnya. Semakin cepat kamu melakukannya, semakin cepat kamu akan mendapatkan semua yang dia miliki. Tuan Besar Mian mengangguk sebelum dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan mata cerah. Wu Hongqing dan Misuan menoleh untuk melihat Duan Lingtian juga. Mereka memandang Duan Lingtian dengan yakin bahwa Duan Lingtian akan mati hari ini. Pada saat ini, Duan Lingtian melirik trio di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya memiliki informasi tentang 5 elemen surgawi. Setelah mendengar kata-kata 5 elemen surgawi, Tuan Besar Mian membeku sementara Wu Hongqing dan Misuan menatap Duan Lingtian dengan saksama. Setelah beberapa saat, Tuan Besar Mian mencibir dan berkata, jadi apa? Aku akan mendapatkan informasi ini setelah aku memilikimu. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, bahkan tanpa bantuan Anda, saya akan dapat menemukan 5 elemen surgawi. Misuan dan Wu Hongqing mengangguk setelah mendengar kata-kata Guru Besar Mian. Duan Lingtian mengabaikan Tuan Besar Mian dan malah berkata kepada Wu Hongqing, Tuan Kuil Wu, Anda sadar bahwa dia bisa berbohong kepada Anda setelah mendapatkan informasi dari saya, kan? Saya tahu tempat di mana Anda dapat mengumpulkan semua 5 elemen surgawi. Jika saya membawa Anda ke sana, Anda pasti akan bisa mendapatkan setidaknya satu, jika tidak semua, dari 5 elemen surgawi. Wu Hongqing mengerutkan kening setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Memang, sekarang benih keraguan telah ditanam, dia mau tidak mau setuju dengan Duan Lingtian. Berhentilah mencoba menabur perselisihan di antara kita. Kamu hanya mencoba melarikan diri. Tuan Besar Mian berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika saya menabur perselisihan? Kata-kata saya benar, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia kembali ke Wu Hongqing dan berkata, Tuan Kuil Wu, aku tidak punya pilihan lain saat ini. Setidaknya, aku berharap untuk mati sebagai diriku sendiri. Ini adalah keinginan saya yang sekarat. Jika Anda setuju untuk membantu saya memenuhinya, saya bersedia berbagi keberadaan 5 elemen surgawi dengan Anda. Sebenarnya, saya memiliki salah satu dari 5 elemen surgawi. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, energi lembut keluar dari tubuhnya. Air suci pembersih dunia, mata Wu Hongqing, Misuan, dan Tuan Besar Mian menjadi cerah begitu mereka merasakan energi air suci pembersih dunia. Tidak seperti Great Master Mian, Wu Hongqing dan Misuan tidak tertarik memiliki Duan Lingtian. Namun, 5 elemen surgawi adalah masalah yang berbeda, mereka semua tertarik pada 5 elemen surgawi. Misuan, yang tanpa bentuk jasmani, dapat memahami dan membentuk 4 tao langit dan bumi dengan bantuan dari 5 elemen surgawi. Memahami 4 tao surga dan bumi adalah salah satu persyaratan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan 5 elemen surgawi, akan jauh lebih mudah untuk membentuk dan memahami 4 tao langit dan bumi. Dengan 5 elemen surgawi, selain menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, ia akan menjadi dewa-dewa pertama dalam sejarah klan Pantom. Duan Lingtian terus membuang umpan. Air suci pembersih dunia ini dalam bentuk ketujuh. Mata Wu Hongqing, Misuan, dan Tuan Besar Mian melebar karena terkejut. Meskipun mereka bisa merasakan air suci pembersihan dunia itu kuat, mereka tidak menyangka air itu telah berevolusi menjadi bentuk yang begitu tinggi. Misuan sedikit goyah pada saat ini, hatinya tergerak. Semua orang tahu 5 elemen surgawi memiliki 9 bentuk. Karena air suci pembersih dunia Duan Lingtian dalam bentuk ketujuh, itu berarti hampir mencapai bentuknya yang sempurna. Sementara ketiganya masih linglung, Duan Lingtian terus berkata, seperti yang saya katakan, saya tahu tempat yang berisi 5 elemen surgawi lainnya. Mirip dengan air suci pembersih dunia ini, mereka semua dalam bentuk ketujuh. Sebelumnya, air suci pembersih dunia saya telah mencoba membujuk elemen surgawi lainnya untuk menerima saya sebagai tuan rumah mereka, tetapi mereka menolak saran ini. Mereka ingin menunggu tuan rumah yang telah ditakdirkan. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, aku hanya punya satu permintaan. Saya ingin mati di kampung halaman saya. Faktanya, di sana juga terdapat elemen surgawi. Meskipun godaannya besar, ketiganya tidak bodoh. Mereka masih tetap skeptis setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Mian, Wu Hongqing dengan belak-belakan berkata, kamu bisa memiliki Duan Lingtian sekarang. Namun,
Anda hanya dapat melakukannya setelah saya mengambil air suci pembersih dunia miliknya. Adapun 4 elemen surgawi lainnya, Anda dapat membaginya dengan saudara Anda. Usulan Wu Hongqing tampak murah hati. Namun, dia telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Duan Lingtian berbohong tentang elemen surgawi lainnya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil apa yang dia bisa, air suci pembersih dunia. Namun, Tuan Besar Mian tampak enggan menyetujui saran Wu Hongqing. Dia berkata dengan senyum tipis, "Tunggu sebentar, Master Kuil Wu." Dia mengatakan dia ingin mati di kampung halamannya. Wu Hongqing memandang Tuan Besar Mian dan berkata dengan kosong, "Kamu bisa mengambil tubuh Duan Lingtian di sini dan sekarang. Dalam hal ini, saya akan memiliki air suci pembersih dunia yang dia miliki sekarang. Adapun 4-5 elemen surgawi lainnya, semuanya akan menjadi milikmu dan Misuan." Wu Hongqing tampak murah hati sekarang. Sebenarnya, itu karena dia mengetahui keberadaan air suci pembersih dunia dengan pasti dari energi yang dia rasakan, namun, dia masih meragukan keberadaan 4-5 elemen surgawi lainnya. Mungkin, Duan Lingtian telah mengada-ada. Secara alami, dia ingin Mian menjanjikannya air suci pembersih dunia sekarang. Namun, Tuan Besar Mian enggan menerima tawaran yang dibuat Wu Hongqing. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Tunggu, Tuan Kuil, karena dia bilang dia ingin mati di kampung halamannya, saya pikir kita harus memeriksa tempat itu. Jika 4 elemen divine ada di sana, saya bersedia menyerahkan 2 elemen divine kepada Anda sementara 3 elemen divine lainnya akan dibagi antara saya dan saudara saya." Lalu apa yang terjadi jika dia berbohong? Wu Hongqing mengerutkan kening. Dia benar-benar enggan untuk menyerah pada air suci pembersihan dunia yang keberadaannya telah dikonfirmasi. "Tidak ada yang bisa saya lakukan jika dia berbohong," kata Great Master Mian sambil mengangkat bahu. Jelas, dia tidak berniat menyerahkan air suci pembersihan dunia. Berbagai ekspresi muncul di wajah Wu Hongqing setelah mendengar kata-kata ini. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Duan Lingtian, ketika Anda mengatakan Anda ingin mati di kampung halaman Anda, apakah Anda mengacu pada alam provinsi Sein atau alam Yan Huang?" Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia tidak berharap Wu Hongqing atau kuil judul tahu banyak tentang dia. "Alam Yan Huang," jawab Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya, "meskipun aku tinggal di alam provinsi Sein untuk waktu yang lebih lama dan memiliki perasaan yang lebih dalam untuk itu, tidak apa-apa bagiku untuk mati di alam Yan Huang. Bagaimanapun, elemen surgawi lainnya ada di alam Yan Huang. Namun, saya secara alami tidak akan menolak jika Anda memutuskan untuk membiarkan saya mati di alam provinsi Sein setelah Anda mendapatkan elemen surgawi." Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, sepertinya dia telah mengundurkan diri dari kematiannya. Wu Hongqing menatap Duan Lingtian dengan saksama, "Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, tidak ada salahnya membiarkan Mian merasuki Anda di alam provinsi Sein." Pada akhirnya, Wu Hongqing memutuskan untuk menghentikan Tuan Besar Mian dari memiliki Duan Lingtian sekarang. Bagaimanapun, godaan 5 elemen surgawi terlalu besar. Bahkan Misuan tidak terburu-buru agar Tuan Besar Mian memiliki Duan Lingtian atau memburu Feng Qing yang setelah mengetahui tentang 5 elemen surgawi. Faktanya, dia telah memutuskan untuk mengikuti Great Master Mian dan Wu Hongqing ke alam Yan Huang. Setelah meninggalkan kuil judul utama, mereka melakukan perjalanan ke surga penghancur soliter terlebih dahulu sebelum mereka pergi ke alam Yan Huang. Wu Hongqing dan Master Besar Mian mengikuti dari belakang Duan Lingtian sementara Misuan berdiri di paling belakang. "Di mana 4 elemen surgawi lainnya?" "Di depan. Kita hampir sampai." Duan Lingtian memimpin trio melalui alam semesta di Yan Huang Realm. Dia memperluas kesadaran surgawinya dan mencari-cari. Setelah 5 hari, Duan Lingtian akhirnya membawa ketiganya ke planet tandus yang dipenuhi puing-puing dan puing-puing. Astaga, setelah mendarat, ekspresi Wu Hongqing dan Great Master Mian langsung berubah. Karena Misuan hanyalah jiwa, tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Meski begitu, kegembiraannya sangat terasa. 4 elemen surgawi benar-benar ada di sini. Aku bisa merasakan api surgawi kekacauan, logam surgawi yang mendalam, kayu surgawi surga yang jelas, dan bumi surgawi kekacauan. Wu Hongqing hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Bagaimanapun, 2 dari 5 elemen surgawi akan menjadi miliknya. Sementara itu, setelah mengetahui Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya, sedikit penyesalan terlihat di wajahnya.
Jika dia tahu Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan dengan murah hati berjanji untuk memberi Wu Hongqing 2 dari 5 elemen surgawi. Pada saat ini, Misuan berkata dengan penuh semangat, saya ingin Clear Heavens Divine Wood. Baik, Wu Hongqing mengangguk. Adapun aku menginginkan logam surgawi yang mendalam dan api surgawi kekacauan. Tuan Besar Mian tidak senang ketika Wu Hongqing secara langsung mengatakan dia menginginkan 2 elemen surgawi yang ofensif. Dia berkata, kamu dapat memiliki Chaos Divine Flame, tetapi aku harus memiliki Profound Divine Metal. Dengan ini, jelas bahwa Guru Besar Mian berencana untuk menyimpan air suci pembersih dunia dan logam surgawi yang mendalam untuk dirinya sendiri dan hanya bersedia memberi Wu Hongqing api surgawi kekacauan dan bumi kekacauan surgawi. Bab 3542, itu terjadi begitu tiba-tiba, kekacauan bumi surgawi. Wu Hongqing mengerutkan kening. Mian, aku tidak membutuhkan Chaos Divine Earth. Jika Anda bersikeras untuk memiliki logam surgawi yang mendalam, beri saya air suci pembersih dunia. Saya ingin air suci pembersih dunia dan api surgawi kekacauan. Setelah mendengar kata-kata Wu Hongqing dan Tuan Besar Mian, Duan Lingtian, yang punggungnya menghadap keduanya, mencibir. Idiot, astaga, astaga, astaga. Setelah itu, energi lembut keluar dari Duan Lingtian dan memasuki tanah hanya dalam sekejap mata. Setelah merasakan ini, Misuan berteriak serempak, apa yang kamu lakukan? Wu Hongqing dan Tuan Besar Mian buru-buru menoleh untuk melihat Duan Lingtian dengan waspada. Bahkan, mereka tidak pernah percaya kata-kata Duan Lingtian tentang menyerah dan ingin mati di kampung halamannya. Namun, mereka hanya bisa mengikuti kata-katanya karena godaan 5 elemen surgawi terlalu besar. Selain itu, mereka berdua yakin bahwa semuanya berada di bawah kendali mereka dan tidak berpikir Duan Lingtian bisa melarikan diri ketika mereka membawanya ke alam duniawi. Selain itu, mereka tidak berpikir Duan Lingtian memiliki penolong yang cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Ada 3 dari mereka sekarang. Mereka bahkan tidak takut jika Feng Qing yang datang dengan klonnya dari hukum. Oleh karena itu, karena keserakahan dan kebanggaan mereka dengan percaya diri membawa Duan Lingtian ke alam duniawi di alam Yan Huang. Mereka bahkan lebih yakin bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat ketika mereka merasakan 4 elemen surgawi lainnya di alam duniawi ini, tidak. Duan Lingtian berbalik dengan tenang untuk menghadapi Misuan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, air suci pembersih dunia hanya ingin mengejar ketinggalan dengan teman-teman lamanya. Sudah lama sejak mereka semua bertemu. Terlebih lagi, aku akan segera mati jadi tidak perlu tinggal bersamaku lagi. Misuan tidak lagi mengatakan apa-apa setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Bagaimanapun, kata-kata Duan Lingtian masuk akal baginya. Pada saat ini, Wu Hongqing berkata kepada Misuan dengan muram, pemimpin klan Misuan, karena jiwamu adalah yang terkuat di antara kami, harap pastikan 5 elemen surgawi tidak melarikan diri. Aku tidak butuh pengingatmu. Saya tahu apa yang harus dilakukan, kata Misuan saat kesadaran surgawinya melonjak keluar dan menyelimuti seluruh dunia duniawi. Dengan ini, tidak mungkin bagi 5 elemen surgawi untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, Tuan Besar Mian akhirnya mengalah. Baik, Anda dapat memiliki air suci pembersih dunia. Dengan ini, ketiganya akhirnya setuju untuk memberi Wu Hongqing air suci pembersih dunia dan api surgawi kekacauan sementara 3 elemen surgawi lainnya akan dibagi antara Tuan Besar Mian dan Misuan. Setelah mendengar kata-kata Great Master Mian, senyum muncul di wajah Wu Hongqing. Kemudian, matanya tetap dingin saat dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, Mian, berhentilah membuang-buang waktu. Sudah waktunya bagi Anda untuk memiliki Duan Lingtian. Bagaimanapun, kami telah memenuhi keinginannya dengan membiarkan dia mati di alam Yan Huang. Duan Lingtian, Tuan Besar Mian menyeringai. Terima kasih untuk 5 elemen surgawi dan tubuhmu. Jika Anda bisa memilih, pilihlah untuk menjadi anjing di kehidupan Anda selanjutnya. Jika kita bertemu lagi, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Dia tertawa gila begitu dia selesai berbicara. Duan Lingtian tetap tanpa ekspresi ketika dia mendengar kata-kata Great Master Mian. Astaga, pada saat ini, jiwa guru besar Mian melesat keluar dari tubuh Rulai menuju Duan Lingtian. Ledakan, tubuh Rulai langsung jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, dia berjuang untuk membuka matanya sebelum akhirnya bangkit dan duduk bersila.
Dia menatap Duan Lingtian dengan mata bersinar simpati saat dia menghela nafas dan bergumam, Amitabha. Aku hanya berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuhku karena pengorbanan Duan-Duan. Saya khawatir saya tidak akan bisa membalas budi ini dalam hidup saya, selama bertahun-tahun. Ketika Tuan Besar Mian memiliki Rulai, dia masih sadar akan apa yang terjadi. Dia telah mengalami semua yang dialami oleh Great Master Mian, hanya saja dia tidak lagi memiliki otonomi atas tubuhnya. Dia seperti penonton yang menonton Great Master Mian. Selamat tinggal, Duan Lingtian. Suara Great Master Mian berdering di udara sebelum dia menembak ke tubuh Duan Lingtian. Tawa jahatnya bergema di benak Duan Lingtian saat dia berjalan menuju jiwa Duan Lingtian. Setelah itu, Duan Lingtian merasakan kekuatan jiwa dewa mendekati jiwanya. Dia tidak berjuang karena dia tahu itu sia-sia untuk melakukan perlawanan ketika dia hanya seorang dewa, bahkan jika dia adalah Kaisar Surgawi 10 arah, sedangkan lawannya adalah dewa. Aku sudah menunggumu cukup lama. Namun demikian, Duan Lingtian anehnya tetap tenang. Tidak perlu bagimu untuk bertindak. Jiwamu akan segera dimusnahkan. Tuan Besar Mian mencibir dengan jijik. Apakah begitu? Duan Lingtian tertawa kecil. Setelah itu, jiwanya mulai bersinar dengan cahaya dari 5 warna berbeda, emas, hijau, biru, merah, dan kuning. Lampu-lampu itu menyilaukan. Saat jiwa Guru Besar Mian hendak menyelimuti jiwa Duan Lingtian, sebuah rahang menganga muncul di sebelah jiwa Duan Lingtian dan melahap jiwa Guru Besar Mian. Tidak, Tuan Besar Mian berteriak dengan tajam pada saat dia dilahap. Teriakan itu begitu keras sehingga bahkan Wu Hongqing dan Misuan yang tidak berada dalam tubuh Duan Lingtian dapat mendengarnya. Ekspresi duo itu segera berubah. Di sisi lain, Rulai yang masih duduk di tanah menoleh ke arah Duan Lingtian dengan heran. Dia bertanya-tanya apakah telinganya mempermainkannya. Mengapa Tuan Besar Mian berteriak dengan sangat sedih sebelum dia tiba-tiba terdiam. Kemudian, dia dengan penasaran memperluas kesadaran surgawinya ke dalam tubuh Duan Lingtian. Ketika Rulai merasakan 5 energi berbeda di tubuh Duan Lingtian, dia tersentak dalam hati. Surga, ini adalah 5 elemen surgawi. Dia berhasil memusnahkan Mian dengan bantuan 5 elemen surgawi. Mungkin, orang lain mungkin tidak menyadari betapa kuatnya jiwa Tuan Besar Mian, Rulai sangat menyadarinya. Bagaimanapun, jiwanya telah ditekan oleh Tuan Besar Mian selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak terkesan dan terkejut dengan prestasi luar biasa ini? Adik laki-laki, Misuan berteriak putus asa. Energinya melonjak hebat saat dia berbalik menghadap Duan Lingtian. Kamu berani membunuh saudaraku. Mati, aku ingin kamu mati. Seperti seberkas cahaya, Misuan melesat ke arah Duan Lingtian. Misuan, aku akan mencarimu di klan Pantom cepat atau lambat, kata Duan Lingtian dingin. Setelah itu, 5 lampu dalam berbagai warna menyala di bawah kaki Duan Lingtian. Kemudian, lampu menyala dan menganyam sangkar di sekelilingnya. Sebelum Misuan bisa mencapai Duan Lingtian, kandang 5 warna bergetar. Kemudian, air mata muncul di kehampaan, menghasilkan pusaran kuat yang dengan cepat menarik sangkar masuk. Misuan buru-buru berhenti, takut mendekati air mata. Akan berbahaya baginya untuk masuk ke air mata ketika dia tidak tahu kemana itu akan mengarah bahkan jika dia adalah Raja Dewa Perantara. Selain itu, tidak ada jaminan dia akan mampu menangkap Duan Lingtian bahkan jika dia masuk ke dalam air mata, mereka akan diangkut ke tempat yang berbeda segera setelah mereka memasuki air mata. Ketika Duan Lingtian menghilang dari pandangan dan air mata itu hilang, Rulai dan Wu Hongqing akhirnya sadar kembali. Keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka masih terlihat di wajah mereka. Dia melarikan diri. Rulai merasa seperti sedang bermimpi. Kalau dipikir-pikir, pasti ada alasan mengapa Duan Lingtian ingin meninggalkan kuil judul dan datang ke alam duniawi. Ini luar biasa. 5 elemen surgawi hidup berdampingan dalam tubuhnya secara harmonis. Rulai tahu satu-satunya alasan Duan Lingtian dapat melarikan diri dari Misuan dan Wu Hongqing adalah berkat 5 elemen surgawi yang melepaskan kekuatan mereka tanpa syarat. Dia benar-benar berhasil melarikan diri. Ekspresi Wu Hongqing tidak sedap dipandang. Bagaimana mungkin dia tidak mengharapkan ini? Keangkuhan dan keserakahannya telah menyebabkan dia bertindak gegabah dan membabi buta. Dia dipenuhi dengan penyesalan karena membiarkan Duan Lingtian datang ke dunia duniawi. Jika mereka masih berada di alam independen yang menampung kuil judul utama, Duan Lingtian tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika Duan Lingtian berhasil membunuh Tuan Besar Mian.
Bab 3543, ada banyak para dewa dari alam Yan Huang ketika Feng Qing yang meledakkan tiruannya di kuil judul, Duan Lingtian dihentikan oleh Wu Hongqing dan yang lainnya untuk pergi. Dia tahu dia tidak punya banyak pilihan tersisa saat itu. Saat itu, air suci pembersihan dunia berkata, Tian kecil, alam independen ini milik kuil judul jadi ada banyak formasi. Kami tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kami bergabung. Kita harus meninggalkan ranah independen ini. Setelah itu, cobalah untuk memancing mereka ke alam duniawi. Karena ruang dan penghalang di alam duniawi lebih lemah, kami 100% yakin kami dapat membantu Anda melarikan diri. Air suci pembersih dunia terus menjelaskan rencananya. Kami akan menyiapkan formasi pemakan jiwa 5 elemen surgawi di tubuhmu untuk membunuh Tuan Besar Mian setelah dia memasuki tubuhmu. Kematiannya pasti akan mengejutkan Misuan dan Wu Hongqing. Pada saat itu, kami akan mengambil kesempatan dan mengaktifkan formasi untuk melarikan diri. Formasi akan merobek lubang di ruang angkasa dan setelah memasuki ruang kacau, Anda akan dipindahkan ke alam duniawi lain. Karena alasan itu, Duan Lingtian telah meyakinkan Wu Hongqing, Misuan, dan Tuan Besar Mian untuk membawanya ke alam duniawi. Dia tahu dia hanya bisa mengambil risiko menggunakan 5 elemen surgawi di dunia kecilnya untuk melepaskan diri dari situasi rumit ini. Dia telah menggunakan 5 elemen surgawi sebagai umpan untuk memikat ketiganya ke alam duniawi. Karena Duan Lingtian tahu bahwa Tuan Besar Mian akan memiliki segalanya begitu Tuan Besar Mian mengambil alih tubuhnya, dia hanya bisa menabur perselisihan antara Tuan Besar Mian dan Wu Hongqing. Dia tahu bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menanam benih keraguan bagi Wu Hongqing untuk meragukan Tuan Besar Mian. Selama ada ketidakpercayaan di antara keduanya, dia akan bisa memanipulasi mereka untuk membawanya ke dunia biasa. Pada saat itu, dia melepaskan energi air suci pembersih dunia untuk memperdalam ketidakpercayaan antara Wu Hongqing dan Tuan Besar Mian dan untuk lebih membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia mempermainkan keserakahan dan kesombongan mereka untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Adapun planet tempat mereka dipimpin Duan Lingtian, dia sengaja memilih planet yang tidak memiliki penghuni untuk berjaga-jaga jika Wu Hongqing dan Misuan menghancurkan planet ini karena marah. Sehubungan dengan membunuh Tuan Besar Mian, air suci pembersih dunia telah datang dengan ide untuk menggunakan formasi pemakan jiwa 5 elemen surgawi. Secara alami, menyiapkan formasi akan membutuhkan bantuan dari semua 5 elemen surgawi. Begitu Duan Lingtian tiba di alam duniawi yang tandus, dia telah membuka dunia kecilnya sehingga 5 elemen surgawi bisa pergi. Karena ini adalah situasi hidup atau mati, 5 elemen surgawi sangat berhati-hati. Terlebih lagi, apapun yang terjadi pada Duan Lingtian akan mempengaruhi mereka juga. Karena mereka adalah makhluk hidup, mereka secara alami juga memiliki perasaan. Setelah menghabiskan waktu yang lama bersamanya, mereka secara alami juga menyukainya. Mereka tidak akan tinggal diam dan melihatnya mati. Oleh karena itu, mereka semua telah memberikan segalanya untuk menjalankan rencana tersebut. Bahkan Chaos Divine Earth yang seperti anak kecil sangat serius. Pada akhirnya, rencana itu dieksekusi dengan sempurna, memungkinkan Duan Lingtian melarikan diri dari Wu Hongqing dan Misuan. Tangisan sedih Misuan menghasilkan gelombang energi jiwa yang mengalir ke sekeliling. Dia telah mengerahkan semua energi langit dan bumi di tempat ini, dan hanya dengan berpikir, dia benar-benar menghancurkan alam duniawi. Meskipun anggota klan Pantom hanya bisa melakukan serangan jiwa karena mereka tidak memiliki bentuk jasmani, Misuan mampu menghancurkan alam duniawi karena jiwanya begitu kuat sehingga ia mampu memanipulasi energi langit dan bumi untuk menghancurkan planet ini. Setelah menghancurkan planet ini, Misuan meraung, Duan Lingtian berasal dari ranah Yan Huang, kan? Karena itu masalahnya, aku akan menghancurkan seluruh alam Yan Huang. Energi mulai berkumpul di sekitar Misuan saat dia bersiap untuk menyerang. Ekspresi Rulai berubah drastis sebelum dia buru-buru berkata, "Pemimpin klan Misuan, saya menyarankan Anda untuk tidak menghancurkan dunia biasa ini." Misuan memelototi Rulai saat niat membunuh melonjak dari tubuhnya. "Apakah kamu mencoba menghentikanku? Apakah Anda pikir Anda mampu menghentikan saya? Meskipun aku tidak tertarik untuk memiliki tubuhmu, membunuhmu sangatlah mudah." Rulai dengan tenang menjawab, "Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, saya hanya meminta Anda untuk mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Alam ini, alam Yan Huang, adalah tempat asalku juga. Saya memiliki senior saya dari tempat ini yang telah menjadi dewa,
dan tidak ada kekurangan dewa-dewa di antara mereka. Banyak dari mereka memiliki nilai sentimental untuk alam duniawi ini. Jika Anda menghancurkan alam duniawi ini, mereka pasti akan mengetahuinya. Ketika lorong antara alam dewa dan alam dewata dipulihkan, mereka pasti akan memburumu. Ada banyak tokoh terkenal dari alam Yan Huang di alam Devata seperti Yu Hao Tian, Kaisar Surgawi dari Surga Kaisar Langit, Gongsun Xuanyuan, Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion, Sun Wukong, Petapa Agung Setara dengan Surga, Yang Jian, Kaisar Langit Bermata Tiga, dan masih banyak lagi. Demikian pula, ada banyak tokoh terkemuka dari alam Yan Huang di alam dewa juga. Ada Pangu Agung, Nuwa Agung, Tiga Yang Murni, dan banyak lainnya. Pemimpin klan Misuan, Rulai ada benarnya, kata Wu Hongqing. Dia juga marah, tetapi dia berhasil menenangkan diri. Jangan sentuh alam Yan Huang. Lebih dari setengah dari pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai ketuhanan adalah Lord of Gods. Apalagi ada yang lebih kuat. Jika Anda menghancurkan alam Yan Huang, Anda pasti akan membuat mereka murka. Pada saat itu, bukan hanya Anda, bahkan klan Pantom tidak akan aman. Selain itu, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang pandai meramal. Mereka dapat dengan mudah menemukan keberadaanmu. Kuil Judul memiliki banyak catatan tentang alam duniawi. Dengan Yan Huang Realm menjadi salah satu alam biasa di mana banyak pembangkit tenaga listrik berasal, Wu Hongqing agak berpengetahuan tentang hal itu. Misuan mungkin mengabaikan kata-kata Rulai, tapi dia tahu kata-kata Wu Hongqing membutuhkan perhatiannya. Bagaimanapun, Wu Hongqing adalah master kuil dari kuil Judul yang memiliki sejarah panjang. Bagus, aku akan memburu Feng Qing yang sekarang. Aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendam saudaraku. Misuan berkata sambil menghilang dari pandangan. Begitu Misuan menghilang, Wu Hongqing tidak lagi menyembunyikan keserakahan yang melintas di matanya saat dia memikirkan 5 elemen surgawi di tubuh Duan Lingtian. Kemudian, dia menoleh ke Rulai dan berkata, Rulai, saya harap Anda akan menyimpan masalah Duan Lingtian yang memiliki semua 5 elemen surgawi untuk diri Anda sendiri. Akan ada konsekuensinya jika aku tahu kamu membocorkan masalah ini. Bagaimana mungkin Rulai tidak tahu bahwa Wu Hongqing mendambakan 5 elemen surgawi Duan Lingtian? Dia sendiri masih terkejut bahwa seseorang yang berusia kurang dari 700 tahun memiliki semua 5 elemen surgawi selain begitu kuat. Selain itu, 5 elemen surgawi memiliki bentuk yang tinggi. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tergerak sama sekali, tetapi dia tahu lebih baik untuk mengingini hal-hal ini. Itu tidak selalu merupakan berkah untuk memiliki 5 elemen surgawi. Setelah beberapa saat, Rulai menjawab, saya mengerti. Wu Hongqing mengangguk. Saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda Chaos Divine Earth jika saya berhasil mendapatkan 5 Divine Elements miliknya. Aku juga akan menaikkan posisimu dan membiarkanmu menjadi wakil Master Kuil di kuil Judul utama. Terima kasih, Kepala Kuil. Rulai berterima kasih kepada Wu Hongqing. Dalam hati, dia berpikir bahwa Wu Hongqing memiliki peluang yang sangat kecil untuk menyelesaikan tugas ini. Sebagai seorang Buddhis, dia percaya pada takdir. Mempertimbangkan seberapa jauh Duan Lingtian telah datang dan bagaimana Duan Lingtian melarikan diri hari ini, dia sangat percaya bahwa keberuntungan ada di pihak Duan Lingtian. Kuil Judul tidak akan mampu menghentikan kenaikan meteorik Duan Lingtian ke puncak. Terlebih lagi, karena berkat Duan Lingtian dia mendapatkan kembali otonomi atas tubuhnya, dia memutuskan untuk menjauh dari Duan Lingtian juga. Dia yakin Duan Lingtian tidak akan menyalahkannya atas tindakannya ketika Tuan Besar Mian mengendalikan tubuhnya. Tuan Kuil, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu, kata Rulai. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya tiba di alam duniawi yang aneh setelah melarikan diri dengan bantuan 5 elemen surgawi. Bab 3544, Kebohongan Putih, aku seharusnya aman sekarang. Ketika Duan Lingtian dibawa ke ruang kacau oleh energi 5 elemen surgawi, dia seperti perahu kecil yang kesepian di tengah laut selama badai. Itu adalah pengalaman yang agak menegangkan. Dia hanya menghela nafas lega setelah dia memasuki alam duniawi lain melalui air mata lain di kehampaan. Adapun 5 elemen surgawi, mereka telah kembali ke dunia kecil Duan Lingtian setelah dia tiba dengan selamat di alam duniawi. Meskipun kita memiliki bentuk yang lebih tinggi sekarang, menghancurkan jiwa dewa perantara, mengatur formasi, dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa telah merugikan kita. Kita harus memulihkan diri dengan tidur nyenyak untuk sementara waktu.
Harap berhati-hati selama periode waktu berikutnya karena kami tidak akan dapat membantu ketika kami tertidur lelap, kata air suci pembersih dunia dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Ekspresi Duan Lingtian juga serius. Dia tahu dia hanya berhasil melarikan diri kali ini berkat 5 elemen surgawi. Tanpa 5 elemen surgawi, dia akan mati, dan tubuhnya akan dirasuki oleh orang lain. Tuan seharusnya baik-baik saja, kan? Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil menarik napas dalam-dalam. Dia ingin kembali ke Solitary Destructive Heaven sesegera mungkin sehingga dia bisa mencoba dan menghubungi tuannya. Terlebih lagi, sebelumnya, tuannya telah mengatakan bahwa dia akan meninggalkan neraka Asura setelah menjadi Raja Dewa. Sekarang tuannya telah menjadi Raja Dewa, mungkin, tuannya telah kembali ke istana surgawi dari surga penghancur soliter. Begitu Duan Lingtian tiba di Solitary Destructive Heaven, dia mengirim pesan ke Feng Qingyang. Namun, ketika dia tidak menerima tanggapan, dia mengirim pesan kepada Penatua Huo sebagai gantinya. Penatua Huo sangat gembira setelah menerima pesan Duan Lingtian. Dia berkata, "Saya senang Anda baik-baik saja, Tuan Muda. Lord Heavenly Emperor telah menginstruksikan Meng Luo dan saya untuk memindahkan keluarga dan teman-teman Anda dari Istana Surgawi. Mereka sekarang tinggal di utara Solitary Destructive Heaven." Setelah menerima koordinat dari Penatua Huo, Duan Lingtian mencari keluarga dan teman-temannya. Ketika dia melihat orang tuanya, Li Rou dan Duan Rufeng, istri dan anak-anaknya, Li Fei, Duan Yantian, dan Duan Siling, dan yang lainnya, dia menghela nafas lega. Selain mengkhawatirkan keselamatan tuannya, dia juga mengkhawatirkan keluarga dan teman-temannya. Dia akhirnya merasa lebih nyaman setelah melihat bahwa mereka aman dan sehat. Duan Lingtian mengirim pesan lain kepada Penatua Huo setelah memastikan bahwa keluarga dan teman-temannya aman. "Di mana tuanku? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya?" Tuan Kaisar Surgawi berkata bahwa dia akan pergi ke negeri orang mati, jawab Penatua Huo. Tanah orang mati. Duan Lingtian tercengang. Dia tahu klan Pantom terletak di tanah orang mati, dan tidak sulit untuk mengetahui tujuan tuannya pergi ke tanah orang mati. Namun, tanah orang mati adalah salah satu tempat paling mematikan di alam Devata. Meskipun tuannya sekarang adalah Raja Dewa, apakah tuannya cukup kuat untuk membalas dendam dari klan Pantom? Tanah orang mati bukan hanya salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata, tetapi juga tempat paling mematikan ketiga di alam Devata. Ini bukan perjalanan pertama Feng Qing yang ke negeri orang mati. Sebelumnya, dia datang untuk menjelajahi tempat ini, tetapi kali ini, dia datang dengan sebuah tujuan. Klan Hantu. Setelah mencari beberapa lama, Feng Qing yang akhirnya menemukan klan Pantom. Dia tidak pergi ke tanah milik klan. Sebaliknya, dia menemukan seseorang untuk melakukan tugas untuknya. Dia telah menyerahkan mutiara gambar mengambang kepada orang itu dan menyuruh orang itu untuk menyerahkan mutiara gambar mengambang kepada tetua tertinggi klan Pantom. Ketika Floating Image Pearl, yang berisi rekaman mengejutkan, tiba di klan Pantom, rasanya seperti sebuah bom dijatuhkan di klan. Kedamaian di klan itu langsung hancur. Nian memiliki tubuh manusia. Setelah melihat rekaman di mutiara gambar mengambang, beberapa sesepuh tertinggi meminta pertemuan segera. Tidak hanya pemimpin klan kita saat ini, Misuan, yang menyadari tindakan Nian dan menyembunyikannya dari kita, tetapi dia juga membantu saudaranya untuk merasuki manusia. Misuan sekarang akan dicopot dari posisinya sebagai pemimpin klan. Selain itu, dia juga akan dikeluarkan dari klan. Faktanya, rekaman palsu di Floating Image Pulse dimungkinkan. Namun, sesepuh tertinggi dari klan Pantom adalah Raja Dewa tingkat lanjut sehingga mereka dapat mengetahui dengan sekilas apakah rekaman itu palsu atau tidak. Tak perlu dikatakan, mereka sangat marah dengan tindakan dua bersaudara itu. Banyak anggota klan terkejut dengan berita ini juga, dan banyak dari mereka memiliki pandangan yang sama dengan tetua tertinggi klan. Lagi pula, sejak muda, mereka semua diajari bahwa memiliki tubuh fisik adalah tabu. Setelah menyelesaikan misinya di negeri orang mati, Feng Qing yang mengeluarkan mutiara jiwa Duan Lingtian. Dia segera menghela nafas lega. Tian kecil masih hidup. Meskipun dia telah meledakkan hukum cloning bumi untuk mengulur waktu Duan Lingtian sehingga Duan Lingtian dapat melarikan diri, dia tidak berpikir bahwa peluang Duan Lingtian untuk melarikan diri sangat tinggi. Bahkan, dia sudah mulai merencanakan bagaimana membalaskan dendam muridnya. Setelah meninggalkan tanah orang mati dan tiba di Solitary Destructive Heaven,
Feng Qing yang segera mengirim pesan ke Duan Lingtian. Tuan, saya bersama Penatua Huo. Balasan Duan Lingtian datang dengan cepat. Kemudian, dia mengirim pesan lagi. Tuan, Misuan mungkin sedang melacakmu sekarang. Saya pikir akan lebih aman bagi Anda untuk tinggal di neraka Asura untuk jangka waktu tertentu. Meskipun Duan Lingtian tahu tuannya sangat berbakat, Misuan adalah Raja Dewa Perantara yang ahli dalam serangan jiwa. Akan sulit bagi tuannya untuk mengalahkan Mingxuan pada levelnya saat ini. Aku akan kembali ke neraka Asura sekarang setelah aku memastikan kau aman, kata Feng Qing Yang. Jelas, dia sangat khawatir tentang Duan Lingtian. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, Duan Lingtian buru-buru meyakinkan tuannya. Setelah beberapa saat, Feng Qing yang bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Ranah independen yang menampung kuil judul utama diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri dari tempat itu. Meskipun Feng Qing yang telah meledakkan tiruannya untuk mengulur waktu bagi Duan Lingtian untuk melarikan diri, dia tidak berpikir bahwa peluang keberhasilannya tinggi. Oleh karena itu, dia terkejut ketika mengetahui bahwa Duan Lingtian berhasil melarikan diri. Tuan, 5 elemen surgawi membantu saya. Duan Lingtian menjawab dengan jujur. 5 elemen surgawi. Mata Feng Qing yang melebar sedikit. Kemudian, dia bertanya dengan cemas, apakah Anda mengekspos keberadaan 5 elemen surgawi? Tidak, jawab Duan Lingtian tanpa ragu-ragu. Dia menganggap ini sebagai kebohongan putih. Dia berbohong karena dia tahu tuannya pasti telah dilemahkan dari kehancuran hukum tiruan buminya. Jiwa dewa tuannya juga kemungkinan terluka akibat serangan balasan dari kehancuran klon. Butuh beberapa saat bagi tuannya untuk menyembuhkan dan membangun kembali klon dari hukum bumi. Ketika dia ingat Misuan berniat membunuh tuannya, dia memutuskan untuk berbohong karena dia tahu tuannya tidak akan tinggal diam jika tuannya mengetahui bahwa keberadaan 5 elemen surgawinya telah terungkap. Besar, Feng Qing yang menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. Kemudian, dia berkata, aku akan kembali ke neraka Asura sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, pergi saja ke ujung alam Devata, dan kirimkan saya pesan dari sana. Baik, setelah Feng Qing yang memasuki neraka Asura, energi tembus pandang yang samar-samar berbentuk manusia muncul. Itu tidak lain adalah Misuan, mantan pemimpin klan dari klan Pantom. Sial, aku sangat dekat, Misuan menggeram. Sayangnya aku hanya seorang raja para dewa jadi aku hanya bisa melacak jiwa-jiwa yang pernah berhubungan denganku. Jika saya seorang Lord of Gods, saya akan dapat melacak target saya melalui tanda yang tersisa di Soul Pulse. Faktanya, orang yang paling ingin Misuan bunuh bukanlah Feng Qing Yang, itu Duan Lingtian. Tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan mutiara jiwa Duan Lingtian dan melacak Duan Lingtian jika dia adalah Lord of God. Sayangnya, dia tidak cukup kuat. Bab 3545, Perubahan Hati Misuan. Meskipun anggota klan Pantom paling banyak hanya bisa menjadi Raja Dewa tingkat lanjut, ada beberapa pengecualian dalam sejarah panjang klan yang berhasil menjadi dewa-dewa. Faktanya, melalui beberapa anggota klan yang luar biasa inilah yang lain menyadari bahwa mereka dapat melacak jiwa melalui mutiara jiwa dari mereka yang lebih lemah dari mereka. Mereka menjadi sangat terkenal karena keterampilan mereka sehingga banyak orang akan mencari mereka untuk menemukan seseorang. Pada saat ini, Misuan akhirnya meninggalkan neraka Asura setelah dia gagal menemukan Feng Qing Yang. Dia bergumam dengan marah, Feng Qing Yang, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi di neraka Asura. Kecepatan kultivasinya sangat cepat sehingga saya tidak bisa mengendur dalam kultivasi saya. Jika dia menjadi Raja Dewa Perantara sebelum aku menjadi Raja Dewa yang maju, aku tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika aku bisa melacaknya. Misuan berpikir dalam hati. Dengan pemikiran ini, dia tidak membuang waktu untuk kembali ke tanah orang mati sehingga dia bisa berkultivasi sesegera mungkin. Misuan berpikir mungkin dia akan merasa lebih baik juga setelah kembali ke tanah klan. Dia tidak menyangka akan diblokir oleh dua tetua yang kuat begitu dia kembali. Penatua Mi Chen, Penatua Mi Yue, apa yang kamu lakukan? Misuan bertanya, bingung. Dua anggota klan Pantom menghalangi jalan Misuan tetua tertinggi klan. Mereka adalah Raja Dewa yang maju sehingga mereka jauh lebih kuat dari Misuan. Jika mereka ingin membunuh Misuan, Misuan tidak akan bisa lolos dari kematiannya. Misuan, kamu telah dikeluarkan dari klan, kata Mi Chen tanpa ekspresi.
Diusir. Mi Xuan terkejut. Ekspresinya berubah drastis ketika dia memikirkan Feng Qingyang. Dia yakin bahwa Feng Qingyang telah memberitahu tetua tertinggi klan tentang saudaranya yang memiliki tubuh fisik dan perannya dalam membantu saudaranya. Mi Xuan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri sebelum dia bertanya, "Mengapa, Penatua Mi Chen?" "Mi Xuan, apakah kamu pikir kami tidak menyadari apa yang telah kamu dan Mian lakukan?" Tatapan Mi Chen sangat dingin. Mi Xuan tahu spekulasinya benar. Tidak ada keraguan bahwa Feng Qing yang telah mengeksposnya. Akan mengejutkan klan tidak mengusirnya setelah mengetahui tentang masalah itu. Setelah beberapa saat, Mi Xuan berpura-pura tidak tahu dan bertanya dengan cemas, "Penatua Mi Chen, Penatua Mi Yue, apa yang terjadi? Bahkan jika Anda ingin mengeluarkan saya dari klan, Anda setidaknya harus memberitahu saya alasannya, bukan?" Setelah mendengar kata-kata ini, Mi Yue, yang selama ini diam, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mi Xuan, berhentilah berpura-pura. Percuma saja, meskipun Mian tidak menyelesaikan kepemilikan, itu masih melanggar hukum klan. Dia harus mati hanya untuk itu. Dan kamu, tidak hanya melepaskannya, tetapi kamu juga mencoba membantunya untuk memiliki tubuh fisik." Suara Mi Yue semakin dingin saat dia terus berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin klan dari klan Pantom, dan kamu tidak lagi diterima di sini. Siapa yang memfitnah saya dan saudara saya? Apakah ada bukti?" Mi Xuan bertanya dengan marah. Jika seseorang tidak mengetahui hal ini, dia akan berpikir bahwa dia salah dituduh. "Kau ingin bukti?" Mi Yue mencibir. Dengan hanya berpikir, mutiara gambar mengambang muncul, menunjukkan adegan di kuil judul utama di mana guru besar Mian ingin memiliki Duan Lingtian dan Mi Xuan membantunya dengan membuat Feng Qing yang sibuk. Tidak hanya adegan yang direkam, tetapi suara mereka juga direkam. Sebelum Mi Xuan bisa mengatakan apa-apa, cibiran Mi Yue semakin dalam sebelum dia berkata, "Biar ku tebak. Anda ingin mengatakan ini palsu, bukan? Jangan repot-repot. Anda hanya akan membodohi diri sendiri." Sebenarnya, Mi Xuan tidak bermaksud mengatakan itu palsu. Jika itu palsu, sesepuh tertinggi akan lama mendeteksinya. Akhirnya, Mi Xuan memutuskan untuk melunakkan sikapnya. "Tetua tertinggi, saudara laki-lakiku telah meninggal. Mungkinkah kita melupakan masalah ini? Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk memimpin klan selain saya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya berjanji untuk memimpin klan ke ketinggian baru." Mi Xuan tidak mau meninggalkan klan Pantom. Dia ingin terus menjadi pemimpin klan dari klan Pantom. "Mi Xuan, apakah ini semua lelucon untukmu?" Mi Yue berkata, "Kamu telah dikeluarkan. Klan tidak lagi menyambut Anda. Ini final, tidak ada yang mengubah keputusan kami. Jika Anda berani melangkahkan kaki ke perkebunan, kami tidak akan ragu untuk menyingkirkan Anda. Selain itu, jika kami mengetahui bahwa Anda memiliki tubuh fisik di masa depan, kami akan memburu Anda dan membunuh Anda. Yang terbaik adalah Anda berperilaku sendiri. Pergi sekarang." Mi Xuan tenggelam dalam keputusasaan saat dia terpaksa pergi. Dia tidak berpikir ketika dia meninggalkan klan lebih awal bahwa itu akan menjadi yang terakhir kalinya di klan. Meskipun dia tahu dia salah, dia pikir hukumannya terlalu berat. Padahal, Mi Xuan tidak pernah setuju dengan tindakan Mian untuk merasuki orang lain. Dia hanya membantu Mian karena cinta keluarga. Dia bahkan telah menjelaskan kepada Mian bahwa itu akan menjadi yang terakhir kalinya dia akan membantu Mian. Dia tidak pernah lupa bahwa dia adalah anggota klan Pantom. Namun, lihat apa yang klan lakukan padanya. Mereka memindahkannya dari posisinya dan mengusirnya. Dengan semua pemikiran ini dalam pikirannya, keputusasaannya dengan cepat digantikan oleh kemarahan yang membara. "Sangat baik, karena Anda begitu cepat mengutuk saya dan Anda yakin bahwa saya adalah orang berdosa. Saya akan membuktikan Anda semua benar dan menunjukkan kepada Anda seperti apa orang berdosa dari klan itu." Mi Xuan telah melupakan keputusasaannya dan semakin bertekad. "Setelah saya memiliki tubuh fisik, saya akan kembali ke klan dan melahap semua orang untuk menerobos dan menjadi Lord of Gods. Pada saat itu, bahkan jika Feng Qing yang memiliki terobosan lain, tidak ada yang bisa dia lakukan untukku." Saat dia meninggalkan tanah orang mati ke salah satu alam Devata, dia mulai membuat rencana untuk dirinya sendiri. "Aku butuh tubuh sekarang. Tubuh Duan Lingtian sempurna, tapi aneh. Saudara Yan benar-benar hancur ketika mencoba untuk memilikinya. Aku tidak bisa memilikinya. Selain itu, saya berencana untuk membunuhnya untuk membalaskan dendam saudara saya."
Duan Lingtian akan mengejek jika dia mendengar kata-kata Misuan. Lagi pula, Misuan sedang bermimpi jika dia pikir dia bisa memiliki tubuhnya. Aku harus mencari Master Kuil Wu Hongqing dulu. Aku yakin dia bisa memberiku kandidat yang cocok untuk dimiliki. Dengan itu, Misuan pergi ke cabang kuil judul di alam Devata tempat dia berada. Dia tidak membuang waktu dan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, menakuti kepala kuil cabang. Kepala kuil cabang tidak membuang waktu dan buru-buru menghubungi kuil judul utama. Tidak butuh waktu lama bagi Misuan dan Wu Hongqing untuk bertemu kembali. Pemimpin klan Misuan, apa yang membawamu ke sini lagi? Wu Hongqing bertanya tanpa berbelit-belit. Sedikit keserakahan muncul di mata Misuan saat dia melihat Wu Hongqing. Akan sempurna jika dia bisa memiliki Wu Hongqing. Jika dia berhasil memiliki Wu Hongqing, dia akan memiliki kendali penuh atas kuil judul. Namun demikian, Misuan tahu ini hanya mimpi. Sulit untuk sepenuhnya memiliki seseorang yang sekuat dia. Sebuah contoh yang baik dari ini adalah bagaimana Mian, Dewa Dasar, telah gagal untuk sepenuhnya memiliki Rulai, yang merupakan Kaisar Surgawi 10 arah pada waktu itu. Mian akan berhasil jika dia adalah Dewa Perantara. Perbedaan kekuatan antara Dewa Dasar dan Kaisar Surgawi 10 arah membuat Mian sulit untuk memiliki Rulai sepenuhnya. Untuk alasan ini, Misuan, yang kekuatannya bahkan lebih dekat dengan Wu Hongqing, tahu tanpa keraguan bahwa dia tidak akan dapat sepenuhnya memiliki Wu Hongqing. Bahkan jika dia adalah Raja Dewa yang maju, dia tidak yakin dia akan dapat sepenuhnya memiliki Wu Hongqing. Misuan dengan belak-belakan menjawab, saya ingin memiliki seseorang. Apakah Anda memiliki seseorang yang cocok dalam pikiran? Dengan pengaruh besar kuil judul, saya yakin Anda pasti tahu seseorang yang cocok. Wu Hongqing sedikit tercengang oleh kata-kata Misuan. Bukankah kamu menentang memiliki tubuh fisik sebelumnya? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Apa yang terjadi? Dalam benak Wu Hongqing, dia masih berpikir Duan Lingtian adalah kandidat terbaik. Tidak masalah apakah Mian atau Misuan yang merasukinya. Misuan tidak tertarik memiliki Duan Lingtian sebelumnya karena saudaranya, tetapi Wu Hongqing tidak percaya itu tulus. Lagi pula, mengingat potensi tinggi Duan Lingtian, dia tidak berpikir bahwa cinta persaudaraan keduanya dapat menahan godaan dari tubuh yang begitu sempurna. Bab 3546, Duan Lingtian dalam krisis. Tuan Kuil Wu, Misuan memandang Wu Hongqing dan berkata dengan acuh tak acuh, kuil judul telah ada sejak awal alam Devata. Sebagai Master Kuil, saya yakin Anda sangat berpengetahuan. Anda jelas tahu bahwa sikap klan Pantom terhadap anggota yang memiliki tubuh fisik. Wu Hongqing mengangguk. Memang, dia tahu sedikit tentang klan Pantom. Dia tahu Lord of Gods yang langka dari klan Pantom itu juga sangat dicari oleh kekuatan yang kuat di masa lalu. Faktanya, anggota klan ini bahkan dijual dengan harga selangit selama pelelangan di alam dewa. Aku bukan lagi pemimpin klan dari klan Pantom, kata Misuan jujur. Wu Hongqing sedikit terkejut dengan wahyu ini. Dia terkejut juga ketika dia menemukan Mian telah merasuki Rulai, kepala kuil cabang dari cabang kuil judul di surga Poros Pavilion. Lagi pula, dia tahu itu tabu bagi anggota klan Pantom untuk memiliki orang lain. Anggota-anggota ini akan diburu dan dibunuh. Ketika dia melihat Misuan membantu Mian tetapi tidak menunjukkan minat untuk memiliki Duan Lingtian, dia tahu Misuan hanya membantu saudaranya tetapi masih berusaha untuk menegakkan aturan klan Pantom pada saat yang sama. Terlebih lagi, mengapa Misuan menyerahkan posisinya yang nyaman sebagai pemimpin klan untuk memiliki Duan Lingtian? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Misuan akan dicopot dari posisinya pada akhirnya. Kamu bukan lagi pemimpin klan. Apakah Anda pikir saya akan meminta Anda untuk membantu saya menemukan tubuh yang cocok untuk dimiliki jika saya masih pemimpin klan dari klan Pantom? Misuan bertanya sebagai balasannya. Apakah karena Mian? Wu Hongqing bertanya. Tidak. Itu karena Feng Qingyang. Misuan berkata dengan muram, dia pergi ke negeri orang mati dan mengungkap masalahku dan Mian ke klan. Akibatnya, saya dicopot dari posisi saya dan dikeluarkan dari klan. Feng Qingyang. Wu Hongqing bertanya dengan rasa ingin tahu, bahkan jika dia mengeksposmu, klan seharusnya tidak membuat keputusan drastis seperti itu tanpa bukti, kan? Bagaimana Anda tahu dia tidak punya bukti? Misuan membalas. Bagaimana dia bisa memiliki bukti? Klonnya meledak, kata Wu Hongqing. Dia memiliki sepasang floating image pulse yang ditempa oleh seseorang yang lebih kuat dari Lord of Gods.
Bahkan jika salah satu mutiara gambar mengambang dihancurkan, rekamannya telah dikirim ke mutiara gambar mengambang lainnya. Anda harus tahu bahwa Floating Image Pulse yang terhubung mengirimkan rekaman secara real-time karena bahan khusus yang mereka buat. Hongqing berseru kaget, Feng Qing yang memiliki sepasang mutiara gambar terapung yang ditempa oleh seseorang yang setidaknya sekuat Lord of God. Mutiara gambar terapung tertaut hanya dapat ditemukan di alam dewa. Lagi pula, hanya mereka yang adalah Lord of Gods atau lebih kuat yang bisa menempa mereka. Selain mentransmisikan rekaman secara real-time, tidak seperti mutiara gambar mengambang di alam Devata, mereka juga dapat merekam suara. Bagaimana mungkin Feng Qing yang tidak terkejut bahwa Feng Qing yang memiliki sepasang mutiara gambar mengambang yang terhubung ketika Feng Qing yang tidak pergi ke alam dewa? Dia pasti mendapatkannya di neraka Asura, kata Misuan dengan nada serius, bahkan kuil judul hanya memiliki beberapa pasang mutiara gambar mengambang, kan? Selain itu, mereka hanya dapat digunakan sekali. Hongqing mengangguk. Kuil judul dulu memiliki banyak pasang mutiara gambar mengambang yang terhubung. Namun, karena mereka hanya dapat digunakan sekali, saat ini, kuil judul hanya memiliki 4 pasang yang tersisa. Sejak Feng Qing yang mencapai keilahian di neraka Asura, dia pasti mengalami pertemuan kebetulan yang hebat di sana. Tidak aneh jika dia mendapatkan sepasang mutiara gambar mengambang yang terhubung. Ketika saya melacaknya sebelumnya, saya menemukan bahwa dia telah kembali ke neraka Asura lagi. Sungguh konyol dia memperlakukan neraka Asura seperti halaman belakang rumahnya. Misuan berkata dengan marah. Dia kembali ke neraka Asura lagi. Hongqing merasa tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedikit ketakutan, pertemuannya yang kebetulan pasti luar biasa baginya untuk menjadi Raja Dewa Dasar dalam waktu yang singkat. Sejak dia kembali ke tempat itu berarti pertemuan kebetulannya belum berakhir. Jika dia terus meningkatkan basis kultivasinya, tidak akan lama baginya untuk melampauimu. Aku tahu, jawab Misuan datar, temukan aku seseorang yang luar biasa untuk dimiliki, dan kita tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kamu berencana untuk, Hongqing secara alami memahami niat Misuan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar. Tuan Kuil, Tang Sanpao ingin bertemu denganmu. Biasanya, Hongqing akan senang dengan kunjungan penggantinya, Tang Sanpao. Namun, pada saat ini, dia berkata tanpa emosi, saya sibuk. Katakan padanya untuk datang dan menemuiku besok. Misuan merasakan perubahan tak terlihat dalam suara Hongqing. Matanya berbinar saat kesadaran surgawinya yang kuat melonjak keluar. Setelah melihat ini, Hongqing berteriak, tolong tunjukkan belas kasihan. Dia penerusku. Aku akan menemukan seseorang yang berbakat seperti dia untukmu. Biarkan saja dia. Hongqing tahu Misuan pasti akan tertarik untuk memiliki Tang Sanpao sehingga dia mencoba untuk mengirim Tang Sanpao pergi. Tidak perlu untuk itu. Saya sangat puas dengan tubuh ini. Misuan berkata dengan dingin. Ekspresi Hongqing berubah drastis. Misuan, jangan berlebihan. Apakah Anda berniat membuat musuh dari kuil judul? Tuan Kuil, mengapa kamu menjadi marah? Anda bisa menemukan penerus lain, kata Misuan acuh tak acuh sebelum dia menghilang, mengejar Tang Sanpao. Di gunung terpencil di Solitary Destructive Heaven. Begitu Duan Lingtian bertemu dengan teman-teman keluarganya di Solitary Destructive Heaven, dia telah mengirim mereka kembali ke dunia kecilnya. Lian Qiu dan Dusuan, yang telah memasuki dunia kecil Duan Lingtian untuk pertama kalinya, terkejut. Energi roh langit dan bumi di sini sangat kaya. Apakah itu 5 elemen surgawi? Suami dan istri dikejutkan oleh kekayaan energi roh langit dan bumi dan garis-garis energi warna-warni yang mengelilingi pohon kehidupan surgawi. Pada saat ini, 5 elemen surgawi yang sedang memulihkan diri jauh lebih redup dari biasanya. Meskipun Duan Lingtian merasa lega setelah keluarga dan teman-temannya kembali ke dunia kecilnya, dia merasa berat hati. Guru dipaksa untuk kembali ke neraka Asura lagi, dan 5 elemen surgawi saya telah terungkap. Hongqing pasti sedang memikirkan cara untuk mendapatkan 5 elemen surgawi saya sekarang. Baginya, 5 elemen surgawi jelas jauh lebih berharga daripada dao pedang luar angkasa atau dao penguasaan luar angkasa. Bagaimanapun, setelah memiliki 5 elemen surgawi, seseorang akan dapat dengan mudah membentuk dan memahami 4 tao langit dan bumi. Terlebih lagi, jika seseorang memiliki 5 elemen surgawi bentuk tertinggi, ia akan mampu sepenuhnya menguasai 4 tao langit dan bumi.
Duan Lingtian berada dalam krisis sekarang karena 5 elemen surgawi telah terungkap. Sebelumnya, dia masih bisa mengandalkan Feng Qingyang. Namun, saat ini, bukan hanya tiruan Feng Qingyang yang dihancurkan, tetapi jiwa Feng Qingyang juga terluka. Butuh waktu lama bagi Feng Qingyang untuk pulih. Ini berarti mulai sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kuil Judul memiliki pengaruh besar di alam Devata. Tidak akan lama bagi mereka untuk menemukan saya jika saya melangkah keluar. Namun, saya bisa bersembunyi selamanya. Untuk meningkatkan basis kultivasi saya hanya bisa menyembunyikan diri. Meskipun saya bukan Raja Surgawi 10 arah, saya masih jauh dari mencapai keilahian. Sepertinya saya hanya bisa menghabiskan waktu saya di medan perang 9 Serenitis untuk saat ini. Bab 3547, Medan Perang 9 Ketenangan Purgatory Battlefield dan Nine Serenities Battlefield adalah alam independen yang diciptakan oleh tabrakan antara alam para dewa yang terjadi setiap 10.000 tahun. Mereka sedikit mirip dengan medan perang alam dewa. Namun, Realm Battlefield adalah sarana bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk menghibur diri mereka sendiri, menyaksikan para dewa membantai satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya budidaya, pertemuan kebetulan, dan harta. Tidak seperti medan perang alam, medan perang api penyucian dan medan perang 9 Serenitis tidak dipenuhi dengan harta karun atau pertemuan kebetulan karena itu hanyalah hasil dari tabrakan antara alam dewa. Dalam satu atau lain cara, medan perang api penyucian, medan perang 9 keheningan, dan medan perang alam semuanya terkait dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, pembangkit tenaga listrik tertinggi hanya fokus pada Realm Battlefield dan meninggalkan Purgatory Battlefield dan Nine Serenities Battlefield untuk kehancuran mereka. Namun, karena pembatasan basis kultivasi di medan perang api penyucian dan medan perang 9 keheningan, mereka secara bertahap menjadi tempat pelatihan bagi Dewa Surgawi dan Kaisar Surgawi dari semua alam Devata. Sebelumnya, Duan Lingtian telah pergi ke medan perang api penyucian juga di mana banyak Dewa Surgawi yang kuat berkumpul. Beberapa dari mereka bahkan memiliki elemen surgawi. Karena karakteristik alam, mereka semua dapat dengan aman mengungkapkan dan menggunakan elemen surgawi mereka. Selama waktunya di medan perang api penyucian, Duan Lingtian juga berhasil mengembangkan 5 elemen surgawinya. Sama seperti bagaimana Purgatory Battlefield seperti panggung untuk Celestial Lord, Nine Serenities Battlefield seperti panggung untuk Celestial Emperors. Peringkat di medan perang juga telah menjadi cara yang digunakan kuil judul untuk mengukur kekuatan Kaisar Surgawi. Pangkat terendah adalah Dewa Perang Bintang 1 sedangkan peringkat tertinggi adalah Dewa Perang Bintang 9. Biasanya, Dewa Perang Bintang 1 sekuat Kaisar Surgawi bergelar biasa sementara Dewa Perang Bintang 9 adalah Kaisar Surgawi 10 arah yang berada di ambang mencapai keilahian, atau dikenal sebagai setengah dewa. Ada banyak dewa dari kuil judul yang berada di alam Devata. Dengan kekuatanku sekarang, aku tidak akan bisa melawan mereka sama sekali. Karena pembatasan di medan perang 9 Serenitis, para dewa tidak akan bisa memasukinya. Ini berarti bahkan jika kuil judul mengirim seseorang untuk mengejarku di medan perang, itu hanya Dewa Perang Bintang 9 paling banyak. Oleh karena itu, medan perang akan menjadi tempat yang aman bagiku. Tidak praktis bagiku untuk bersembunyi di alam Devata. Saya membutuhkan tempat untuk berkultivasi dengan aman dan juga untuk mendapatkan pengalaman. Sepertinya pergi ke Nine Serenities Battlefield adalah pilihan terbaikku sekarang. Setelah mengambil keputusan, Duan Lingtian tidak membuang waktu dan mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Huo dan Meng Luo sebelum dia buru-buru meninggalkan Solitary Destructive Heaven. Penatua Huo dan Meng Luo hanya bisa menonton tanpa daya saat Duan Lingtian pergi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantunya sekarang karena dia sekarang telah melampaui mereka. Penatua Huo, saya yakin Anda tidak menyangka anak muda yang Anda temui di alam duniawi akan mencapai begitu banyak hanya dalam beberapa ratus tahun, kan? Meng Luo bertanya. Penatua Huo mengangguk. Kamu benar, melihat pencapaiannya, mau tak mau aku merasa hidup sia-sia selama ini. Kita harus lebih berupaya dalam kultivasi kita. Jika tidak, kesenjangan antara kekuatan kita dan Tuan Muda hanya akan melebar, kata Meng Luo sambil menghela nafas. Alam independen tempat kuil judul utama berada disebut Alam Dewa. Itu dinamai oleh pendiri kuil judul. Perkebunan luas yang menempati wilayah independen secara alami adalah kuil judul utama. Di salah satu aula utama di perkebunan, 2 baris kursi diatur saling berhadapan di sisi kiri dan kanan.
Pada saat ini, dua orang duduk di tengah dua baris kursi masing-masing, saling berhadapan. Orang yang duduk di sebelah kiri adalah Wu Hongqing, kepala kuil dari kuil judul, sementara orang yang duduk di sebelah kanan adalah seorang pemuda. Jika Duan Lingtian hadir, dia akan segera mengenali pemuda itu. Pemuda itu tidak lain adalah Tang Sanpao yang dia temui selama pertempuran jenius di alam Devata. Sebagai penerus Wu Hongqing, Tang Sanpao adalah tuan muda dari kuil judul. Karena senioritas, Tang Sanpao harus menghormati Wu Hongqing, dan dia biasanya berdiri saat Wu Hongqing duduk. Namun, pada saat ini, Tang Sanpao sedang duduk santai dengan kaki disilangkan dari Wu Hongqing. Saya ingin memasuki medan perang 9 Serenitis, kata Tang Sanpao dengan sikap yang sama sekali tidak menghormati. Wu Hongqing sama sekali tidak senang dengan kurangnya rasa hormat dari Tang Sanpao. Dia hanya mengangkat alisnya sedikit ketika dia bertanya, apakah kamu bisa memasuki medan perang? Meskipun tubuh yang Anda miliki adalah Kaisar Surgawi 10 arah, jiwa Anda adalah Raja Dewa Perantara. Anda tidak akan bisa melewati batasan medan perang. Jelas, Tang Sanpao telah dirasuki oleh Misuan, mantan pemimpin klan dari klan Pantom, yang merupakan Raja Dewa Perantara. Setengah tahun yang lalu, Tang Sanpao secara kebetulan mengunjungi Wu Hongqing ketika Misuan ada di sekitar. Saat itu, Misuan yakin bahwa Tang Sanpao adalah orang yang tepat untuk dimiliki. Terlepas dari keberatan Wu Hongqing, Misuan memiliki Tang Sanpao dan mewarisi ingatan dan pemahaman Tang Sanpao tentang hukum. Meskipun Wu Hongqing tidak senang dengan tindakan Misuan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak mampu membunuh Misuan sekarang karena Misuan memiliki Tang Sanpao kecuali dia ingin menghancurkan tubuh Tang Sanpao juga. Setelah memiliki Tang Sanpao, Misuan membuat kesepakatan dengan kuil judul, mengetahui bahwa kuil judul dapat membantunya berkultivasi. Pada saat itu, Misuan berkata, aku harus membunuh Duan Lingtian apapun yang terjadi. Aku hanya menginginkan Clear Heavens Divine Wood, kuil judul dapat memiliki yang lain. Sebagai imbalan untuk 4 elemen surgawi, kuil judul harus membantu saya mencapai keilahian sesegera mungkin. Petik 2. Karena Misuan telah memiliki Tang Sanpao, basis kultivasinya sekarang dibatasi oleh basis kultivasi Tang Sanpao, yang merupakan milik Kaisar Langit 9 Istana. Oleh karena itu, tubuh fisik Misuan tidak dapat mengimbangi jiwanya yang merupakan Raja Dewa Perantara. Meskipun pembatasan dari tubuh fisiknya, serangan jiwanya masih sangat kuat. Karena kesepakatan ini, Wu Hongqing dan kuil judul telah berusaha keras untuk mendapatkan buah surgawi elemen meledak lainnya untuk Misuan. Mereka membutuhkan waktu hampir sebulan untuk mendapatkan buahnya. Setelah mengkonsumsi buah surgawi elemen meledak, Misuan berhasil menjadi Kaisar Surgawi 10 arah setelah setengah tahun. Tentu saja, saya tahu tentang pembatasan medan perang 9 Serenitas, kata Misuan acuh. Setelah jeda, dia berkata dengan nada penuh arogansi, bagaimanapun, anggota klan Pantom punya banyak trik. Namun, setelah Misuan selesai berbicara, ekspresi arogan itu tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan ekspresi marah seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Wu Qinghong mengangguk. Itu mungkin berhasil. Namun, begitu Anda menyegel jiwa Anda tidak akan bisa membukanya lagi saat berada di medan perang 9 Serenitis. Jika Anda membuka segelnya, siapa yang tahu apa akibatnya? Itu bisa berkisar dari sesuatu yang ringan seperti dikeluarkan dari medan perang hingga sesuatu yang serius seperti terbunuh seketika. Mengapa saya perlu membuka segel jiwa saya di sana? Misuan bertanya dengan acuh tak acuh. Wu Hongqing diingatkan lagi bahwa Tang Sanpao telah dirasuki oleh Misuan. Meskipun secara fisik Misuan hanya seorang Kaisar Surgawi 10 arah sekarang, dengan pengalaman dan pemahamannya tentang hukum, dia dengan mudah sekuat Dewa Perang Bintang 9. Dia lebih dari cukup kuat untuk menghadapi mereka yang memasuki medan perang 9 Serenitis bahkan jika jiwanya disegel. Setelah beberapa saat, Wu Hongqing bertanya, saya tidak mengerti. Mengapa Anda tiba-tiba ingin memasuki medan perang 9 Serenitis? Itu tidak ada artinya bagi orang sepertimu. Tidak, itu tidak berarti. Misuan menggelengkan kepalanya. Jiwa saya tidak cocok dengan tubuh ini. Saya harus memasuki medan perang 9 Serenitas untuk membiarkan jiwa saya beradaptasi dengannya melalui pertempuran. Melalui pertempuran, saya akan dapat dengan sempurna menampilkan kedalaman yang telah saya pahami. Lagi pula, tubuh ini masih belum bisa melepaskan kekuatan penuhku dengan sempurna. Wu Hongqing mengangguk.
Saya melihat, kapan Anda berencana untuk memasuki Nine Serenities Battlefield? Aku akan mengirimmu ke sana. Sekarang, jawab Misuan. Sementara itu, Duan Lingtian, yang telah memasuki medan perang 9 keheningan, tidak menyadari bahwa Misuan, yang telah memaksa Feng Qingyang untuk meledakkan tiruannya, akan memasuki medan perang 9 keheningan menggunakan tubuh seseorang yang dia kenal. Bab 3548, Bangsawan Berbaju Ungu. Pada saat ini, Duan Lingtian sudah berada di medan perang 9 keheningan selama lebih dari 2 bulan sekarang. Dia sudah terbiasa dengan lingkungan di sana. Meskipun mirip dengan Purgatory Battlefield, ada beberapa aspek yang berbeda juga. Di medan pertempuran 9 Serenities, Kaisar Surgawi yang bergelar biasa membentuk aliansi untuk menjatuhkan Kaisar Surgawi bergelar lainnya dan merampas harta benda mereka. Tanpa kelompok yang kuat atau kekuatan yang cukup, biasanya sulit untuk bertahan hidup di medan perang 9 Serenities. Saya pikir saya akan bergabung dengan aliansi Dao Surgawi, pikir Duan Lingtian dalam hati. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah diserang lebih dari sekali. Meskipun dia tidak memiliki masalah membunuh lawan-lawannya, itu semakin merepotkan. Dia telah menemukan tempat-tempat terpencil untuk berkultivasi, namun, seseorang akan mengganggu kultivasinya setiap saat dengan harapan mendapatkan harta miliknya. Untuk alasan ini, sulit baginya untuk membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Setelah berulang kali diinterupsi, dia tahu tidak mungkin berkultivasi dengan damai di medan perang 9 Serenitas. Oleh karena itu, untuk berkultivasi, dia memutuskan untuk bergabung dengan salah satu aliansi sehingga dia bisa berkultivasi di markas mereka. Selama 2 minggu terakhir, dia telah mengumpulkan informasi tentang berbagai aliansi di dekatnya. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa aliansi Dao Surgawi adalah yang terkuat di antara semua aliansi lainnya. Sebagian besar aliansi perlu bergabung hanya untuk mengalahkan aliansi Dao Surgawi saja. Ada 2 Dewa Perang Bintang 8 yang memimpin aliansi Dao Surgawi sehingga kebanyakan orang tidak berani memprovokasi mereka. Aliansi merekrut anggota setahun sekali, jadi saya harus menunggu 3 bulan lagi sebelum bergabung dengan mereka. Sambil menunggu hari perekrutan tiba, Duan Lingtian tidak lagi berkultivasi. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar area dekat pangkalan aliansi Dao Surgawi. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang memiliki niat buruk, dia akan membunuh mereka tanpa menunjukkan belas kasihan bahkan jika mereka memohon untuk hidup mereka. Dunia ini adalah tempat di mana yang kuat dihormati. Selama waktu ini, ia memutuskan untuk bertempur untuk mendapatkan pengalaman dan memperdalam pemahamannya tentang hukum dan 4 Tao langit dan bumi. Meskipun peningkatan yang dia buat dari ini tidak terlalu banyak, itu masih kemajuan. Selain itu, setiap kali dia tertidur, dia akan terus memahami hukum ruang angkasa menggunakan ketuhanan pembangkit tenaga listrik. Hanya dalam 3 bulan, Duan Lingtian telah membuat nama untuk dirinya sendiri di bidang ini. Dia dikenal sebagai bangsawan berbaju ungu. Di medan pertempuran 9 Serenities, beberapa aliansi telah membangun kota-kota di mana orang bisa berdagang. Pada saat ini, Duan Lingtian telah memasuki salah satu kota yang disebut Kota Surga Luas. Dia bisa mendengar orang-orang di sekitarnya mendiskusikannya segera setelah dia melangkahkan kaki ke kota. Baru-baru ini, ada peningkatan jumlah orang yang memakai warna ungu. Saya tidak tahu tentang aliansi lain, tetapi orang-orang dari aliansi saya akan lari segera setelah mereka melihat seseorang berpakaian ungu. Lebih baik tidak mengambil risiko. Apakah bangsawan berbaju ungu itu begitu menakutkan? Seseorang bertanya. Tentu saja, aku sedang menonton dari kejauhan ketika penjaga kiri Sekte Sungai Lingking, Ye Xiang, bertarung dengan bangsawan berbaju ungu. Ye Xiang meninggal dalam 1 detik. Kamu harus tahu Ye Xiang adalah Dewa Perang Bintang 5, kata seorang anggota gerbang surga yang luas. Surga, Dewa Perang Bintang 5 teratas mati dalam sedetik. Bahkan Dewa Perang Bintang 6 pun tidak mampu melakukan hal seperti itu, kan? Tepat sekali. Bagaimanapun, bangsawan berbaju ungu harus menjadi Dewa Perang Bintang 6, setidaknya. Dia bahkan bisa menjadi Dewa Perang Bintang 7. Dewa Perang Bintang 7. Pemimpin gerbang surga yang luas adalah satu-satunya Dewa Perang Bintang 7, kan? Ya, itu sebabnya pemimpin kami melarang kami menyerang siapapun yang berpakaian ungu jika kami akhirnya memprovokasi bangsawan berpakaian ungu. Tidak apa-apa jika dia hanya membunuh mereka yang menyinggung perasaannya, tetapi bagaimana jika dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya di gerbang surga yang luas?
Tapi pemimpinmu adalah Dewa Perang Bintang 7 juga, kan? Tidak perlu baginya untuk takut pada bangsawan berbaju ungu, kan? Ya, namun, apakah menurut Anda mungkin bagi pemimpin kita untuk melindungi semua anggota gerbang surga besar sepanjang waktu? Yang perlu dilakukan oleh bangsawan berbaju ungu adalah mengejar anggota kita, dan itu tidak akan lama sebelum gerbang surga yang luas dihancurkan. Setelah mendengarkanmu, aku benar-benar ingin bertemu dengan bangsawan berbaju ungu. Aku tidak tahu seperti apa tampangnya. Meskipun saya menyaksikan pertarungannya dengan Ye Xiang, saya tidak melihat wajahnya dengan baik karena saya terlalu jauh. Setelah beberapa saat, orang ini menambahkan, "Hei, lihat, punggung orang itu terlihat seperti bangsawan berbaju ungu." Anggota langit-langit luas baru saja melihat punggung Duan Lingtian. Secara alami, dia tidak mengira orang yang dia lihat adalah bangsawan berbaju ungu. Dia berasumsi itu hanya seseorang yang berpakaian ungu dan bertubuh mirip dengan bangsawan berbaju ungu. Namun demikian, dia tidak berani menyerang orang itu sama sekali. Lagi pula, ada kemungkinan kecil bahwa orang itu adalah bangsawan berbaju ungu. Rumor mengatakan bahwa setiap orang yang memprovokasi bangsawan berbaju ungu telah meninggal. Bangsawan berbaju ungu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sedikit sambil tersenyum tipis. Siapa tahu saya berhasil membuat nama untuk diri saya sendiri setelah berkeliaran selama 3 bulan. Saya ingin tahu apakah saya dapat bergabung dengan aliansi Dao Surgawi menggunakan identitas ini tanpa mengikuti tes rekrutmen. Pada saat ini, ada 3 hari tersisa sebelum perekrutan dimulai. Oleh karena itu, Duan Lingtian sekarang menuju ke markas aliansi Dao Surgawi. Meskipun membunuh adalah norma di medan perang 9 Serenitis, banyak orang sangat terkendali. Lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa kuat lawan mereka nantinya. Tentu saja, ada juga orang yang sangat kuat yang akan langsung membunuh lawannya. Baru-baru ini, jumlah orang yang menyerang telah berkurang. Reputasi bangsawan berbaju ungu cukup tangguh. Namun, ada banyak penipu juga. Saat Duan Lingtian berjalan di jalan-jalan kota surga yang luas, dia melihat 5 dari 10 orang yang dia lihat mengenakan jubah ungu. Seolah-olah sekarang sedang trendy untuk memakai warna ungu. Duan Lingtian terkekeh pada dirinya sendiri. Apakah saya memulai tren mode? 2 hari kemudian, Duan Lingtian akhirnya tiba di luar markas aliansi Dao Surgawi. Ada kerumunan besar berkumpul di sana pada saat ini. Sejumlah besar orang berpakaian ungu, bertingkah misterius seolah-olah mereka ahli. Tidak ada kekurangan orang yang memandang mereka dengan jijik dan skeptis. Para badut ini, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa aliansi Dao Surgawi akan memperlakukan mereka secara berbeda hanya karena mereka berpura-pura menjadi bangsawan berbaju ungu? Konyol, seorang pria parubaya berkata dengan mengejek. Mereka semua jelas penipu, seorang pria muda mengejek. Saat Duan Lingtian tiba, seseorang berkata, "Lihat, ada penipu lain." Orang-orang segera mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian. Mereka yang mengenakan pakaian ungu juga memandangnya dengan jijik dan jengkel sementara mereka yang tidak mengenakan pakaian ungu menatapnya dengan mengejek. "Anak muda, ikuti saran saya dan pergi." Seorang pemuda berpakaian biru mendekati Duan Lingtian dan berkata dengan nada menghina, "Saya baru saja menerima berita bahwa mereka yang berpakaian ungu tidak akan diizinkan untuk mengikuti tes rekrutmen sama sekali." Aliansi Dao Surgawi menolak untuk dikaitkan dengan sekelompok penipu. Duan Lingtian melirik pemuda berpakaian biru itu dan dengan tenang bertanya, "Mengapa menurutmu aku penipu? Jika kamu bukan penipu, mengapa kamu ada di sini?" Sebulan yang lalu, Aliansi Dao Surgawi telah memberikan undangan terbuka kepada bangsawan berbaju ungu untuk bergabung dengan mereka. Jika dia mau bergabung dengan mereka, mereka menjadikannya penjaga ke-9 dari aliansi. Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini. Kapan aliansi Dao Surgawi memberikan undangan kepadanya? Dia sama sekali tidak menyadarinya. Jika dia tahu tentang itu, mengapa dia menunggu selama 3 bulan? Dia akan segera bergabung dengan aliansi sehingga dia bisa berkultivasi dengan damai. Sementara itu, banyak orang di sekitarnya telah mendengar kata-kata pemuda berpakaian biru itu juga. Apakah ini benar? Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Dari mana dia mendengar tentang ini? Pada saat ini, 3 sosok terbang keluar dari pangkalan aliansi Dao Surgawi. Seorang lelaki tua diapit oleh 2 pria parubaya saat mereka turun dari langit. Orang tua itu mengenakan jubah perak, dan dia memiliki sikap yang luar biasa. Rambut dan alisnya benar-benar putih,
memberinya suasana yang bermartabat. Ini Meng San, penjaga ketujuh dari aliansi Dao Surgawi, seseorang berteriak pada saat ini. Bab 3549, kamu bangsawan berbaju ungu. Benar-benar kejutan, penjaga ketujuh datang untuk secara pribadi menerima kita. Banyak orang dikejutkan oleh kemunculan sosok yang begitu menonjol dari aliansi Dao Surgawi. Penjaga ketujuh adalah Dewa Perang Bintang 7 yang kuat. Dia sendirian mengalahkan seorang Celestial yang baru saja menjadi Dewa Perang Bintang 7 dan Dewa Perang Bintang 6 yang bergabung untuk menghadapinya. Mata semua orang berbinar dengan kegembiraan saat mereka melihat Meng San dan dengan sungguh-sungguh mendiskusikan pertempuran yang membuatnya terkenal di medan perang 9 Serenitis. Meng San mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan mereka yang berpakaian ungu sebelum dia berkata, "Mereka yang berpakaian ungu, silakan pergi. Aliansi Dao Surgawi tidak berniat menerima penipu. Apakah kamu pikir kamu akan menjadi sekuat bangsawan berbaju ungu hanya karena kamu mengenakan pakaian ungu?" Dia menyeringai di akhir kata-katanya. Ekspresi orang-orang berpakaian ungu berubah drastis. Mereka menyesal tidak mendengarkan perkataan pemuda berbaju biru tadi dan berganti pakaian. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian ungu melangkah maju dan dengan enggan berkata, "Penjaga ketujuh, bukan maksudku untuk berpura-pura menjadi bangsawan berbaju ungu. Aku selalu berpakaian ungu bahkan sebelum dia muncul. Saya tidak berpikir itu adil bahwa saya bahkan tidak diizinkan untuk mengikuti tes hanya karena preferensi warna saya, dengan itu, yang lain mengikuti. Seven Guardian, kamu salah paham denganku. Aku juga selalu memakai warna ungu, dan bukan maksudku untuk berpura-pura menjadi bangsawan berbaju ungu. Seven Guardian, hanya karena aku mengenakan pakaian ungu, bukan berarti aku berpura-pura menjadi bangsawan berbaju ungu. Seven Guardian, rasanya seperti kamu melucuti aku untuk memakai warna favoritku. Seven Guardian, itu hanya kebetulan. Aku tidak berpura-pura menjadi bangsawan berbaju ungu. Satu persatu, mereka yang berbaju ungu membela diri dan pilihan mereka untuk mengenakan ungu. Mereka semua menyangkal berpura-pura menjadi bangsawan berbaju ungu. Mereka memberikan segalanya untuk meyakinkan Meng San agar membiarkan mereka mengikuti ujian untuk bergabung dengan aliansi Dao Surgawi. Lagi pula, jika mereka tidak dapat mengikuti ujian sekarang, mereka harus menunggu 1 tahun lagi. Masih menjadi pertanyaan apakah mereka bisa bertahan selama itu di medan perang 9 Serenitas. Tak satu pun dari mereka ingin meninggalkan medan perang jika memungkinkan karena mereka bisa mendapatkan pengalaman di sini, dan jika mereka cukup beruntung, mereka bahkan mungkin mendapatkan harta dari lawan mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah diri mereka dari dilarang mengikuti tes untuk bergabung dengan aliansi Dao Surgawi. Apakah saya tidak jelas dengan kata-kata saya? Meng San berkata tanpa ekspresi saat dia melirik orang-orang berpakaian ungu. Kamu memiliki 10 napas untuk pergi. Aku membunuh kalian yang masih di sini setelah 10 napas. Petik 2. Ekspresi orang berpakaian ungu berubah drastis. Mereka tidak lagi ragu-ragu dan melarikan diri satu demi satu. Sementara itu, pemuda berbaju biru yang berdiri di samping Duan Lingtian berkata dengan nada mengejek, "Apakah kamu tidak pergi? Apakah Anda pikir penjaga ketujuh sedang bercanda? Anak muda, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa penjaga ketujuh adalah orang yang memegang kata-katanya." Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada Duan Lingtian. Lagi pula, dia terlalu mencolok dengan jubah ungunya. Selain itu, setelah Meng San berbicara, sekitar 100 orang berpakaian ungu telah melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak mencolok sekarang karena dia adalah satu-satunya yang tersisa di tempat ini yang mengenakan pakaian ungu. Hanya ada 4 napas yang tersisa. Apa menurutmu dia akan pergi? Tentu saja, aku yakin dia akan pergi begitu waktunya hampir habis. Namun, apa gunanya melakukan hal seperti itu? Dia hanya mencoba menunjukkan keberaniannya kepada Wali Meng San dalam upaya terakhir untuk bergabung dengan aliansi Dao Surgawi. Setelah 10 napas berlalu, Duan Lingtian masih berdiri di tempatnya. Waktunya habis. Dia akan mati. Dia benar-benar tidak takut mati. Pada saat ini, semua orang, termasuk 2 pria parubaya yang berdiri di belakang Meng San, memandang Duan Lingtian dengan simpatik. Ekspresi Meng San sangat dingin saat dia menatap Duan Lingtian. Dia berkata, "Sangat baik. Sudah lama sejak seseorang mengabaikan kata-kataku. Karena kamu memiliki keinginan mati, aku akan membantumu memenuhi keinginanmu.
Begitu Meng San selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyerang. Astaga, pedang hijau sepanjang 3 kaki yang tampaknya membeku melesat ke arah Duan Lingtian pada saat ini. Kerumunan merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka saat mereka merasakan aura dingin pedang. Seperti yang diharapkan dari penjaga ketujuh dari aliansi Surgawi Dao. Tidak mungkin bahkan bagi Dewa Perang Bintang 6 biasa untuk menghindari atau menahan serangan ini. Orang itu pasti akan mati kecuali dia adalah Dewa Perang Bintang 6 setidaknya. Mustahil. Apakah Dewa Perang Bintang 6 perlu mengikuti tes rekrutmen untuk bergabung dengan aliansi Dao Surgawi? Aliansi Dao Surgawi menyambut mereka, dan mereka dapat langsung bergabung dengan aliansi selama mereka lulus tes setan hati. Duan Lingtian merasa agak terdiam ketika mendengar diskusi hening di sekitarnya. Tidak hanya dia tidak menyadari bahwa aliansi Dao Surgawi telah memberikan undangan kepadanya untuk bergabung dengan mereka, tetapi dia juga tidak menyadari bahwa Dewa Perang Bintang 6 atau mereka yang lebih kuat dapat melewati tes rekrutmen. Dia tiba-tiba merasa benar-benar keluar dari lingkaran. Meski demikian, dia tidak bergerak sama sekali saat menghadapi serangan Meng San. Apakah dia begitu lemah sehingga dia tidak bisa membalas sama sekali? Dia akan mati. Bahkan jika dia adalah Dewa Perang Bintang 6, akan sulit baginya untuk menyerang dari jarak yang begitu dekat. Astaga, ketika pedang es itu beberapa inci dari Duan Lingtian, semua orang mengira dia akan mati. Namun, pada saat ini, dia akhirnya pindah. Duan Lingtian mengangkat tangan kanannya dan meletakkan jarinya di gelabelanya. Kemudian, energi abu-abu menyelimutinya, menghalangi dan menetralkan serangan Meng San. Setelah itu, dia mengirimkan energi abu-abu yang menyapu ke arah Meng San. Dia akhirnya bergerak. Surga, dia memblokir dan menetralisir serangan Guardian Meng San hanya dengan satu jari. Dia pasti Dewa Perang Bintang 7. Dewa Perang Bintang 7. Mungkinkah dia adalah bangsawan berbaju ungu? Apakah ada kebutuhan bagi bangsawan berbaju ungu untuk mengikuti tes rekrutmen untuk bergabung dengan aliansi Dao Surgawi? Selain itu, aliansi Dao Surgawi telah menjelaskan bahwa dia sangat disambut untuk bergabung dengan mereka. Mereka bahkan bersedia memberinya posisi penjaga ke-9 dari aliansi. Anda harus tahu bahwa hanya mereka yang merupakan Dewa Perang Bintang 7 setidaknya yang bisa menjadi penjaga aliansi Dao Surgawi. Pada saat ini, sinar pedang ruang angkasa Duan Lingtian telah muncul di depan Meng San. Mata Meng San membelalak kaget saat dia berseru dan bergerak untuk menghilangkan serangan itu. Kamu adalah bangsawan berbaju ungu. Astaga, astaga, astaga. Angin beku melonjak sebelum membentuk dinding es antara Meng San dan Duan Lingtian. Namun, sinar pedang luar angkasa melintas dan tiba-tiba menghilang ke udara tipis sebelum muncul kembali di balik dinding es dan terus terbang menuju Meng San. Kedalaman teleportasi. Ekspresi Meng San sedikit berubah. Dia mengulurkan tangannya sebelum sesuatu yang tampak seperti pemecah es, yang panjangnya 10 meter, muncul di tangannya. Pada saat yang sama, suhu di sekitarnya turun drastis. Seolah-olah musim dingin tiba-tiba. Bab 3550, menyelidiki es jatuh pada saat ini, membawa serta dingin yang menusuk tulang. Meskipun Meng San telah habis-habisan dengan serangan ini, es itu dengan mudah dihancurkan oleh sinar pedang ruang angkasa Duan Lingtian. Bagaimanapun, sinar pedang luar angkasa tidak hanya berisi hukum ruang angkasa, tetapi juga berisi pedang luar angkasa Dao, salah satu dari 4 Tao surga dan bumi. Bang! Di bawah pengawasan semua orang, sinar pedang ruang angkasa terus terbang menuju Meng San setelah menghancurkan es. Ini sudah berakhir. Keputusasaan memenuhi mata Meng San saat ini. Dia tahu dia tidak akan mampu menahan sinar pedang luar angkasa. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya mengeluarkan senjata surgawinya lebih awal, dan dia seharusnya tidak lengah. Lagi pula, jika dia memiliki senjata surgawi, dia masih memiliki kesempatan untuk menahan serangan ini. Sudah terlambat sekarang. Astaga, ketika sinar pedang luar angkasa berjarak sehelai rambut dari dahi Meng San, tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Meng San butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Ketika dia melakukannya, dia menoleh ke Duan Lingtian dan membungkuk sebelum dia menangkupkan tinjunya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya bersyukur bahwa Anda menunjukkan belas kasihan, bangsawan berbaju ungu." Pada saat ini, Meng San tidak ragu bahwa orang di depannya adalah bangsawan berbaju ungu yang baru-baru ini menjadi terkenal dan menarik perhatian para pemimpin besar di aliansi Dao Surgawi. Seperti yang dikabarkan,
Orang di depannya adalah seorang pria muda berpakaian ungu yang ahli dalam hukum ruang angkasa. Semuanya cocok kecuali kekuatannya. Menurut laporan yang diterima aliansi Dao Surgawi, bangsawan berbaju ungu hanyalah dewa perang bintang 7 biasa. Namun, berdasarkan konfrontasi mereka sebelumnya, bangsawan berbaju ungu jelas sekuat dewa perang bintang 7. Pantas saja dia bukan tandingan pemuda berbaju ungu di depannya. Sementara itu, orang banyak terkejut ketika mereka mendengar Meng San mengungkapkan identitas Duan Lingtian meskipun mereka sudah mencurigainya sebelumnya. Dia benar-benar bangsawan berbaju ungu. Untuk bisa mengalahkan Guardian Meng San dengan mudah, tidak diragukan lagi dia adalah bangsawan berbaju ungu. Mengapa berpartisipasi dalam tes rekrutmen ketika aliansi Surgawi Dao telah memberikan undangan kepadanya? Bukankah itu agak sia-sia? Mungkin, dia ingin mengalami tes rekrutmen. Lagi pula, pemikiran para ahli ini bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Pada saat ini, pemuda berpakaian biru yang berdiri di sebelah Duan Lingtian yang telah mengejek Duan Lingtian sebelumnya tercengang. Berbagai ekspresi melintas di wajahnya saat ini. Ketika dia sadar kembali, dia menatap Duan Lingtian dengan ketakutan saat dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk sebelum dia berkata dengan suara yang sedikit gemetar, aku minta maaf karena menyinggungmu sebelumnya. Aku benar-benar picik. Saya dengan rendah hati meminta pengampunan Anda. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Meng San memelototi pemuda berpakaian biru dan berkata, bocah, kamu berani tidak menghormati bangsawan berbaju ungu. Apakah kamu tidak sadar bahwa dia akan menjadi penjaga aliansi Dao Surgawi jika dia memutuskan untuk bergabung dengan aliansi kita? Guardian Meng San, itu tidak disengaja. Aku tidak tahu dia adalah bangsawan berbaju ungu. Pemuda berbaju biru itu tergagap sambil segera memucat. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan menatap pria parubaya yang berdiri di sebelah kanan Meng San. Pria parubaya itu melangkah maju pada saat ini dan memaksakan senyum di wajahnya sebelum dia berkata, penjaga Meng San, ini adalah adik laki-lakiku. Dia baru saja datang ke Nine Serenities Battlefield jadi ada banyak hal yang tidak dia sadari. Bisakah Anda membiarkan masalah ini pergi sekali ini saja? Meng San mengejek setelah mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak lagi mengejar masalah itu. Dia tidak mengeluarkan biaya apapun untuk membantu bawahannya. Tentu saja, ini juga karena dia bisa melihat bahwa bangsawan berbaju ungu tidak tertarik untuk mengejar masalah ini juga. Jika bangsawan berbaju ungu berniat membalas dendam, dia akan mengorbankan pemuda berbaju biru untuk menenangkan bangsawan berbaju ungu. Meng San bertanya dengan antusiasme yang kurang sebelumnya, bangsawan berbaju ungu, aku bertanya-tanya mengapa kamu datang ke aliansi Dao Surgawi hari ini. Untuk bergabung dengan aliansi Dao Surgawi, jawab Duan Lingtian dengan belak-belakan. Meng San tidak terkejut, tapi dia bingung. Kami telah mengirimi Anda undangan. Anda tidak perlu berpartisipasi dalam tes rekrutmen untuk bergabung dengan aliansi Dao Surgawi kami. Lagi pula, dengan kekuatanmu, itu akan membuang-buang waktumu untuk mengikuti ujian. Saya tidak menyadari undangan itu, jawab Duan Lingtian jujur. Jadi, apakah ini berarti aku bagian dari aliansi Dao Surgawi sekarang? Ya, tentu saja. Meng San mengangguk. Dia membuat isyarat undangan dan berkata, tolong ikuti saya untuk bertemu dengan pemimpin aliansi kita. Bahkan, dialah yang mengeluarkan undangan. Baik, Duan Lingtian mengangguk lemah. Sebelum pergi, Meng San berkata kepada dua pria parubaya yang datang bersamanya, kalian berdua akan tetap di belakang dan mengawasi tes rekrutmen kali ini. Dipahami, saat Meng San membawa Duan Lingtian pergi, kedua pria parubaya itu berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Betapa mengejutkan, bangsawan berbaju ungu lebih kuat dari penjaga ketujuh. Tepat sekali, faktanya, saya pikir dia tidak kalah dengan penjaga kedua. Di sisi lain, pemuda berbaju biru dan yang lainnya baru sadar setelah Duan Lingtian dan Meng San menghilang dari pandangan. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan bangsawan berbaju ungu hari ini. Selain itu, dia bahkan lebih kuat dari yang dikabarkan. Bahkan penjaga ketujuh yang lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 7 biasa bukanlah tandingannya. Pada saat yang sama, Meng San memimpin Duan Lingtian ke markas aliansi Dao Surgawi yang berada di hutan di lembah yang luas. Sosok bisa terlihat terbang di langit di atas pangkalan. Penjaga ketujuh. Penjaga ketujuh. Banyak orang menyapa Meng San ketika mereka melihatnya. Namun,
Mereka terkejut dan bingung ketika melihat betapa sopan Meng San terhadap Duan Lingtian. Saat mereka berjalan, Meng San bertanya, apakah kamu belum pernah bergabung dengan aliansi sebelumnya? Meng San sebenarnya mencoba menyelidiki Duan Lingtian. Lagi pula, siapa yang tahu jika Duan Lingtian dikirim oleh musuh untuk menyusup ke barisan mereka? Mereka telah menyampaikan undangan kepadanya untuk menyelidiki dia juga. Kemunculan tiba-tiba dari bangsawan berbaju ungu agak mencurigakan. Bahkan belum setengah tahun sejak saya memasuki medan perang 9 Serenitis, kata Duan Lingtian. Tanpa menunggu Meng San berbicara, dia terus berkata, ini adalah pertama kalinya saya datang ke medan perang 9 Serenitis. Alasan saya bergabung dengan aliansi Dao Surgawi adalah agar saya dapat berkultivasi dengan damai tanpa gangguan. Saya menyadari bahwa tidak mungkin berkultivasi di luar tanpa diganggu kecuali saya bergabung dengan aliansi. Saya melihat, Meng San mengangguk seolah keraguannya telah hilang, tetapi dalam hati, dia tetap waspada. Lagi pula, tidak ada cara untuk memverifikasi klaim Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bolehkah aku bertanya siapa namamu? Sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa bangsawan berbaju ungu itu. Mereka tidak tahu namanya, dari mana asalnya, atau dari sekte mana dia berasal. Duan Lingtian. Karena Duan Lingtian tidak melihat perlunya menyembunyikan identitasnya, dia dengan mudah mengungkapkan namanya. Nama yang bagus, kata Meng San acuh tak acuh sebelum dia bertanya, dari alam Devata mana kamu berasal? Surga destruktif soliter, kekuatan mana yang kamu miliki? Atau, apakah Anda seorang kultivator tanpa sekte? Duan Lingtian menjawab dengan sabar, saya dari istana surgawi dari surga penghancur soliter. Meng San terkejut dengan jawaban Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya hanya mendengar tentang Kaisar Surgawi-Surgawi di Istana Kaisar Surgawi Penghancur Soliter yang merupakan Dewa Perang Bintang 6. Saya tidak berpikir saya pernah mendengar tentang Anda. Meng San ragu dengan kata-kata Duan Lingtian. Bagaimanapun, diketahui secara luas bahwa, Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, orang terkuat adalah Meng Luo, Kaisar Surgawi-Surgawi Savage. Meng Luo adalah Dewa Perang Bintang 6 teratas. Karena Duan Lingtian lebih kuat dari Meng Luo, dia seharusnya mendengar tentang Duan Lingtian. Sebelum Meng San dapat mengajukan pertanyaan lagi, dia menemukan bahwa mereka telah tiba di tujuan mereka, sebuah rumah besar di sudut lembah yang terpencil. Rumah besar itu dikelilingi oleh pepohonan, tanaman, dan bunga, dan suara kicau burung terdengar di udara. Pemimpin aliansi pasti tahu bagaimana menjalaninya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, Meng San memanggil dengan hormat, pemimpin, bangsawan berbaju ungu ada di sini untuk bergabung dengan aliansi Dao Surgawi kita. Segera setelah itu, sebuah suara yang menunjukkan sedikit kejutan terdengar dari mansion. Bangsawan berbaju ungu,